Bahkan pada waktu saya krisis itu kan tanggal 1 April itu sudah sempat, pada waktu 1 April ketika saya super krisis dalam arti susah bernapas, ngik, paru-parunya difotokan putih kanan kiri, terus kemudian menggigil dingin jam 3 pagi, waduh demam nggak karu-karuan, itu sudah sampai pesan terakhir kepada istri gitu ya, WhatsApp untuk pesan terakhir kepada istri, wah, ya itu jadi ketika pesan istrinya sampai nangis-nangis, tapi begitu hari itu berubah, cukup air putih, minum VCO, kemudian nyanyi-nyanyi, pada tanggal 1 itu pun sudah langsung rasanya fresh. Masya Allah, jadi luar biasa ya kalau kita lihat ya Pak Tung ya, bahwa imunitas kita meningkat if your attitude itu positif. Kalau kita positif, kita ternyata mendapatkan tingkat imunitas yang tinggi dan dalam 11 hari Bapak bisa balik lagi. Nah kalau ngomong PHK nih Pak, ya kan kalau PHK ini kita lihat kita kan akhirnya stres, itu bisa juga menurunkan imunitas Pak. Jadi saya melihat bahwa waktu saya ngalamin PHK itu saya down-nya mungkin 1 bulan, tapi setelah itu saya berpikir positif aja, dan caranya berpikir positif adalah terus berikhtiar, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan saya diajarkan juga untuk bekerja ikhlas. Akhirnya ya usaha yang tadinya hanya konsultan keuangan kecil Pak, cuma 3 orang karyawan, ternyata dibukakan jalan, jatuh bangun di pertengahan tahun 2000 menjadi perusahaan investasi, dan alhamdulillah di tahun 2013 kita bawa perusahaan ini IPO, dan sekarang walaupun mengalami tekanan karena COVID-19 masih belum PHK, alhamdulillah ada 30.000 karyawan yang 30.000 karyawan yang ada di grup kami. Demikian Pak Tung. Nah, ini terima kasih atas sharingnya Mas Sandi, bahwa nasihat dari orang tua itu harus tetap tenang, badai pasti berlalu, tetap tangguh. Kemudian yang kedua adalah harus tetap bersyukur. Itu sungguh dari orang tua yang luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Mas Sandi, pada waktu Mas Sandi ditolak terus, pada di awal-awal ditolak, itu apa sih yang menjadi pegangan hatinya Mas Sandi jadi tidak putus asa? Ini pasti pada akhirnya bisa berhasil kok. Itu apa yang dilakukan Mas Sandi sehingga tetap, yes, saya harus bertahan untuk ditolak di awal-awal ini. Karena awal itu adalah perjuangan kan gitu ya? Ya, karena saya diajarkan oleh orang tua saya tadi bahwa kita harus bekerja keras. Setelah bekerja keras nggak cukup, kita harus bekerja cerdas. Apakah sudah menerapkan strategi terbaik, ilmu pengetahuan terbaik yang dalam saat itu kita harus memberikan masukan kepada para klien, tentunya dengan proses-proses restrukturisasi yang terbaik. Setelah itu tuntaskan, kerja tuntas. Apakah kita sudah tuntas, sudah all out, memberikan ikhtiar kita. Dan terakhir, ini saya selalu ingat sekali oleh orang tua saya diingatkan, bekerja ikhlas itu adalah memberikan ikhtiar terbaik dan sisanya menyerahkan kepada yang di atas untuk menentukan hasilnya. Jadi man proposes, God disposes. Kita berusaha berikhtiar, tapi Allah yang akan menentukannya. Dengan begitu, akhirnya kita memiliki kemampuan untuk menerima apapun hasilnya. Jadi waktu ditolak oleh 25 perusahaan, saya yang menganggap bahwa ini adalah anak tangga menuju kesuksesan. Setiap kali ditolak, saya selalu ini untuk meningkatkan buat klien-klien kita. Boleh diceritakan Pak, pada waktu satu kejadian ketika Bapak
mencari klien pertama, yaitu Jawa Pos. Dan sampai harus antri sekian jam, ditolak pun. Terus itu gimana Pak ceritanya, supaya teman-teman di sini juga terinspirasi. Kalau Mas Sandi jadi hari ini, itu bukan hanya sekedar kepengen jadi terus jadi, nggak ngalami penolakan 25 kali, suruh nunggu, nggak ada kesempatan, tetap ngeyel. Silahkan Pak Mas Sandi, silahkan. Saya melihat begini, dalam keadaan kita ini Pak Jawapus kebetulan klien pertama saya. Dalam keadaan klien pertama saya yang kita itu Jawapus kebetulan klien pertama saya. Klien alhamdulillah di berkenan sibuk dan tidak bisa punya waktu kantornya dan dari ruangannya dan akhirnya bertemu saya di depan. Saya nggak punya waktu, terus saya bilang saya hanya perlu 3 menit. Dan itulah saya belajar sebuah konsep moment of truth. Moment of truth itu adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan yang sangat sempit karena peluang itu datang hanya sekali dan harus cepat tereksekusi. Dan saya saya perlu 3 menit saja. Ini proposal saya. Bapak tidak perlu bayar. Ingat banget untuk menarik minatnya beliau, tidak perlu bayar. Untuk aku supaya bisa mendapatkan perhatian dari Adalan, saya berikan proposal tersebut. Bapak tidak perlu bayar, izinkan saya bekerja secara gratis. Dan kalau hasilnya baik, Bapak mendapat keuntungan dari hasil restrukturisasi baru bayar saya. Akhirnya Pak Dahlan mengulurkan tangan, mengatakan deal. Jadi itu yang akhirnya cikal usaha saya pula yang mengawali usaha saya satu hasil merestrukturisasi anak usaha dari yaitu pada saat seperti you have to under promise tapi over deliver. Kita harus jangan terlalu janji yang muluk-muluk dalam keadaan krisis. Janji yang bisa kita dorong untuk berkontribusi dan tandanya kita bisa berkontribusi dan tandanya kita bisa sukses, kita akan mendapatkan kemudian memuaskan pelanggan dan kepercayaan. Jadi Mas Andi ini kelihatannya sepertinya koneksinya kurang bagus. Jadi dari responnya suaranya Mas Andi betul-betul bisa lokal terganggu, jaringan saya juga yang terganggu. Nah, ini memang perlu diperhatikan lagi, tapi semoga kita doa semoga lancar ini gitu ya. Ya, semoga lancar, semoga membaik. Kita tetap tangguh seperti ajarannya Mas Andi. Jadi, apa yang juga orang tuanya Mas Andi, Pak Heng dan Ibu Minuno juga mengatakan alangkah baiknya ya kita tetap harus tangguh dan bersyukur. Nih, jadi saya mau tanya nih Mas Andi. Jadi, selama ini investasi di bawah 5 juta, apakah yang paling bermanfaat dalam hidupnya Mas Sandi? Investasi di bawah 5 juta rupiah ya? Atau 5 juta dolar? Waduh, 5 juta rupiah dulu nih. Ini kelasnya kan UMKM dulu. Nanti kalau sudah boleh di atas 5 juta dolar. Yes. Pertanyaan pertama di bawah 5 juta rupiah yang paling
Bahwa investasi yang terbaik di bawah 5 juta rupiah yang pernah saya lakukan adalah... Sebentar, Mas Sandi, sebentar ya. Saya akan tanya ulang, tapi ini kelihatannya yang di internet, di Instagram off lagi, jadi Mas Sandi minta di invite lagi, saya akan invite lagi, kemudian baru kita jawab ulang. Mohon maaf nih gangguannya. Ya. Ya. Connecting. Ya, connecting. Apa investasi yang Mas Sandi lakukan dalam seumur hidup Mas Sandi yang di bawah 5 juta, yang paling bermanfaat dalam hidupnya Mas Sandi, yang mengubah hidupnya Mas Sandi, apa itu? Kalau di bawah 5 juta rupiah, trip ke Bali. Karena di trip ke Bali itu pada saat waktu susah dia akhirnya merelakan kesayangan dia dari orang tuanya dijual. Itu mungkin di bawah 5 juta rupiah yang terbaik yang saya pernah lakukan. Jadi digunakan untuk merayu istrinya terlebih dahulu. Very good. Kesayangan dia dari orang tua. Investasi di... Nah, kalau Mas Sandi ini saya mau tanya nih, 3 buku apa yang paling direkomendasikan untuk Mas Sandi, apalagi khususnya di saat-saat pandemi COVID ini, krisis seperti ini, 3 buku apa yang alangkah baiknya kita baca dan kita punyai, bahkan kita praktekkan tentu saja. Pertanyaannya tadi yang... Jadi buku apa yang selama ini membantu Mas Sandi jadi Mas Sandi hari ini? Oke. 3 buku ya. Kalau buku, saya harus kita semua membaca buku Man of Honor yang bercerita tentang kisah William Surajaya. Jadi itu adalah domain saya. Bagaimana bisnis itu adalah amanat, trust, bukan mencari uang buat diri sendiri, tapi memberikan manfaat. Filosofi Pak William Surajaya itu mendirikan usaha adalah menjadi aset satu bangsa. Dan filosofi dia juga adalah bagaimana menjaga reputasi. Reputasi tidak bisa dibeli. Trust, amanah tidak bisa dinegosiasi. Jadi itulah doing the right thing and doing things right. Di buku itu Man of Honor, saya banyak belajar dan sebetulnya saya juga mencatat di dalam kesempatan waktu saya menulis buku saya kerja tuntas, kerja ikhlas, kita mendapatkan banyak sekali luhur sebagai bisnis itu dari Pak William Surajaya. Wow, terima kasih nih. Kalau buku lain selain Man of Honor, ada buku lagi yang direkomendasi oleh Mas Sandi? Ada buku yang ditulis oleh Warren Buffett dan Benjamin Graham berjudul Value Investing. Bahwa ini yang menuntun saya dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi kita harus melihat bahwa kuncinya adalah mencari intrinsic value. Bahwa jangan melihat nominal value, tapi melihat intrinsic value. Dalam berinvestasi, lihatlah satu nilai secara keseluruhan.
jangan berfokus kepada nilai hari ini saja, tapi melihat 5-10 tahun ke depan dalam konsep long term investing. Itu yang menjadi pedoman saya, dan alhamdulillah itu juga yang menuntun saya untuk menyusun portfolio di bawah grup Saratoga. Oke, kemudian ini pertanyaan berikutnya, Mas Andi. Kalau Mas Andi boleh pasang baliho besar-besar di seluruh Indonesia, kira-kira satu kalimat apa yang akan ditempel di sana? Boleh dipikirkan, boleh. Kira-kira satu baliho besar seluruh Indonesia, seluruh orang lihat, seluruh orang keluar lihat, jadi seluruh orang Indonesia tahu kira-kira satu kalimat apa yang kira-kira akan tertulis di sana, di baliho. Baik. Saya pertama-tama saya akan negosiasikan bahwa baliho itu saya ambil cashnya saja. Wow, oke. Saya ambil cashnya karena memasang baliho itu efektivitasnya saya sudah memiliki datanya, ternyata 7% dibanding 78% dari kalimat yang sama diucapkan melalui televisi dan melalui medsos. Jadi saya akan melakukan negosiasi kepada penyedia baliho tersebut untuk mengembalikan dan menjual space baliho tersebut ke space baliho tersebut kepada peminat yang lain dan memberikan cash ke saya atau menukar dengan slot iklan di televisi, dan saya akan memberikan kalimat bahwa bangsa ini dalam berinvestasi bangsa besar, jangan berfokus kepada di depan. Bangsa ini harus mampu keluar dari COVID-19 dengan bersatu padu. Dalam konsep itu pesan saya, insya Allah, Pak. Wow, terima kasih. Dan melalui sosmed. Kalau berarti baliho sudah tidak dilihat lagi karena orang working from home gitu ya, jadi sosmed, dan itu akan jadi bangsa Indonesia mari bersatu. Kalau bersatu ini, dan kira-kira kita harus melakukan apa, Mas Andi, yang harapkan seluruh bangsa Indonesia ini bersatu melawan COVID ini melakukan apa? Lakukan hal-hal yang sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Pertama-tama kita bisa sebagai relawan, kalau kita berkemampuan, berkecukupan, kita bisa membantu saudara-saudara kita dengan apapun yang kita miliki, sekecil apapun, pasti akan empati kita ini akan mendapatkan begitu banyak terbuka peluang membantu orang. Kedua adalah kalau kita tidak berkecukupan, kita mengirim pesan-pesan positif dan optimis. Long term investing. Seperti hari ini. Menjadi jangan kita diam saja, tapi kita memberikan pesan-pesan yang menuntun saya optimis untuk menyusun portfolio di bawah. Dan yang ketiga, menurut saya yang sangat penting juga adalah bagaimana kita patuhi anjuran dari pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi itu 3 hal yang menurut saya bisa kita lakukan dalam membantu bersatu padu melawan COVID-19. Ini terima kasih sekali waktunya Mas Andi. Saya dapat kode bahwa harus ke tempat Pak Joko Santoso. Semoga Pak Joko juga diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni, dan kemudian keluarganya juga betul-betul dikuatkan juga. Dan mohon Mas Andi, sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan. Nanti kita bisa koordinasi di lain waktu, dan semoga internet lancar dan bisa betul-betul bawa inspirasi dan manfaat untuk orang banyak. Nah, satu pesan lagi, kira-kira Mas Andi kira-kira mau pesan apa kepada teman-teman yang sedang mendengarkan ini? Kira-kira pesan apa? Pesannya satu,
badai pasti berlalu. Tetaplah optimis kita untuk melalui badai ini bersama-sama. Kita harus bangkit di saat sulit dan bersatu melawan COVID. Baliho itu yakinlah saya bangsa ini akan mampu melewati ujian ini dan kita akan segera ternyata hijrah 7% menuju tatanan dibanding new normal 78% yang lebih baik lagi untuk dari bangsa kita lebih yang sama maju, sejahtera, adil dan makmur. Demikian Pak Tu. Terima kasih Mas Sandi. Terima kasih waktunya. Semoga betul-betul sebagai ketua relawan Indonesia Bersatu untuk COVID ini membawa manfaat, amanah, lancar, dan betul-betul bangsa ini segera bangkit. Mas Sandi tetap berjaya dan keluarga tetap sehat semuanya. Pak Heng Uno dan Ibu Minuno sehat panjang umur juga semuanya. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf untuk para netizen kalau seandainya kita bangsa ini harus mampu kurang baik 19 dengan suaranya, tapi ini akan kita ulang lagi ya Pak Tu. Ya, kita ulang lagi. Dengan tapi melalui TV, live, Facebook Live dan semua supaya lebih banyak yang bisa menangkap pembicaraan kita yang sangat menarik dan belajar sekali lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Amin, 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 amin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau internetnya masih ada kurang lancar, baik di tempat saya, di Mas Sandi ataupun di mana. Tapi kali ini saya sungguh-sungguh senang bisa mewawancara Mas Sandi dan Mas Sandi sangat terbuka. Beliau adalah orang yang dahsyat dan rendah hati, dan buku-buku yang disarankan tadi salah satunya adalah Man of Honor. Saya langsung mau cari ini, Pak William Suryajaya, terus kemudian juga Warren Buffett dan Benjamin Graham, itu value investing. Di tempat saya sudah ada, tapi belum saya baca, ternyata itu yang membuat orang-orang hari ini, yaitu di saat-saat krisis, itu sebetulnya hari ini Mas Sandi, walaupun 30.000 karyawan dan tidak ada yang di PHK, beliaunya juga mendapatkan banyak sekali proyek hari ini untuk restrukturisasi hutang seperti apa, banyak sekali yang ternyata perusahaan ini malah bisa bertumbuh pada waktu krisis. Jadi tentu saja di saat-saat ini, saran saya silakan follow di Instagram Mas Sandi juga, di yang namanya @sandiuno begitu ya, yang ada centang birunya. Di sana banyak sekali cerita-cerita yang sangat-sangat menarik. Semoga bermanfaat. Saya Tung Disemaringin mengucapkan salam dahsyat.